Salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal yang kedua ayat 18 sampai 22. Injil Markus pasal yang kedua ayat 18 sampai 22. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Engkau terus menyertai menuntun langkah juang kami di dalam dunia ini. Bahkan Engkau senantiasa mengingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu, agar apa yang boleh kami lakukan itu berkenan di hadapan Engkau saja. Pada saat ini kami akan membaca, kami akan bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan boleh melingkupi kami, sehingga kami boleh berkonsentrasi, kami boleh berfokus pada kebenaran firman-Mu. Bahkan firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu diberkati dan dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal yang kedua ayat 18 sampai 22. Di bawah judul perikop hal berpuasa. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang pernah puasa? Pasti ada yang pernah, juga pasti ada yang belum. Puasa atau berpuasa bukanlah sesuatu hal yang baru atau asing bagi umat dari berbagai macam latar belakang gereja atau dari berbagai macam latar belakang agama. Tetapi puasa perlu dipahami lebih dalam lagi agar tidak hanya sekedar menjadi rutinitas biasa, pun hanya sekedar menjadi kewajiban beragama. Dalam nas kita pada saat ini bukan berarti Yesus anti dengan puasa. Karena apa? Karena Yesus sendiri pun melaksanakan puasa setelah Ia dibaptiskan oleh Yohanes. Sini Yesus bukan anti dengan puasa, tapi Ia juga melaksanakan puasa. Dalam nas kita, bagaimana di sini Yesus mau meluruskan pandangan orang ataupun pandangan umat tentang puasa itu. Yesus mau meluruskan pandangan mereka agar mereka tidak salah memahami apa itu puasa. Hal yang pertama yang Yesus mau ajarkan, hal yang pertama, puasa itu ada waktunya.
Karena dengan berpuasa berarti seseorang sedang menunjukkan kesedihannya, berarti ia sedang menunjukkan pertobatannya. Oleh sebab itu harus dilaksanakan pada waktu yang tepat. Puasa itu ada waktunya. Hal pertama yang Yesus mau luruskan, hal yang pertama yang mau Yesus ubahkan dari pandangan orang-orang pada saat itu adalah puasa itu dilaksanakan ada waktunya. Kemudian hal yang kedua, puasa itu dilakukan dengan cara yang tepat. Puasa harus dilaksanakan dengan cara yang tepat. Oleh sebab itu diperlukan kesungguhan hati ketika melakukan atau ketika melaksanakan puasa itu. Harus dengan cara yang tepat karena memerlukan kesungguhan hati, memerlukan keyakinan hati untuk boleh melaksanakan semuanya. Agar apa? Agar kembali tidak hanya sekedar menjadi rutinitas biasa, bahkan tidak hanya sekedar menjadi topeng bagi orang yang melaksanakannya. Harus dengan cara yang tepat. Yang kedua, puasa dilaksanakan harus dengan cara yang tepat. Kemudian hal yang ketiga, puasa itu dilakukan dengan tujuan yang tepat juga. Bukan karena ingin kelihatan saleh, bukan karena ingin kelihatan taat, bahkan bukan hanya sekedar untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Tujuan dilakukannya puasa ialah untuk mendekatkan, mengakrabkan diri kita dengan Allah. Kemudian untuk menyalipkan keinginan kedagingan kita, dan juga untuk memperbaharui diri kita menjadi lebih baik lagi. Jadi tujuan berpuasa itu harus tepat. Bukan hanya sekedar ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan hal-hal yang menyenangkan telinga dari manusia. Melainkan tujuan berpuasa itu adalah untuk mendekatkan, mengakrabkan diri kita dengan Allah, untuk menyalipkan keinginan kedagingan kita yang begitu banyak, bahkan yang menimbulkan dosa. Dan untuk memperbaharui diri kita menjadi seorang manusia yang lebih baik lagi. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah 3 hal yang Yesus ajarkan ketika kita, umatnya, melakukan atau melaksanakan puasa ini. Agar apa yang dilakukan? Agar apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapannya, bukan menjadi batu sandungan. Karena yang Yesus inginkan adalah apa yang kita lakukan itu berkenan, menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi kutuk bagi diri kita, bahkan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita senantiasa memperbaharui diri kita. Mari kita senantiasa mengoreksi, bahkan menintrospeksi diri kita, agar apa yang kita lakukan selama ini dalam keagamaan kita itu berkenan di hadapan Tuhan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya dengan hikmat dan tuntunannya, bukan karena ingin dipandang oleh orang lain. Kita melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya itu dengan hikmat dan tuntunannya, bukan berdasarkan pengertian diri kita, bukan berdasarkan pengertian atau pemahaman orang-orang sekitar kita, melainkan karena hikmat dan tuntunan dari Tuhan Allah kita. Berpuasalah di waktu yang tepat, berpuasalah dengan cara yang tepat, dan berpuasalah dengan tujuan yang tepat juga, agar kita bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Tuhan yang menolong kita untuk boleh melakukan firman-Nya. Amin. Kita akan bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang terkasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih
atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama. Biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan kami, boleh menjadi dasar dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari, agar apa yang kami lakukan itu berkenan, bahkan menjadi berkat bagi kami, bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Saya percaya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan dimampukan untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama berdoa bagi gereja Kopio Moho Tara. Biarlah gereja ini boleh menjadi tempat persekutuan yang indah bagi jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin bertumbuh, sehingga jemaat-Mu semakin memiliki iman yang kuat, yang kokoh teguh hanya di dalam Tuhan saja. Biarlah gereja-Mu ini boleh senantiasa menjadi tempat persekutuan yang senantiasa memperbaharui jiwa-jiwa untuk lebih dekat hanya kepada Engkau saja Tuhan. Mari Engkau berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dalam setiap usaha pekerjaan yang boleh mereka lakukan, dalam setiap tugas tanggung jawab yang boleh dipercayakan bagi mereka. Biarlah mereka boleh melakukan semuanya dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, sehingga dengan demikian mereka pun bisa menjadikan diri mereka menjadi berkat bagi setiap orang. Pun kami juga berdoa bagi setiap orang yang ikut ambil bagian dalam pelayanan, baik itu pendeta, vikaris, panatua, diakon. Setiap kami yang ikut ambil bagian dalam pelayanan, biarlah Engkau berkati. Biarlah pelayanan-pelayanan yang boleh kami lakukan itu benar menjadi berkat, itu benar menjadi kesaksian bagi setiap orang, sehingga kami bisa membawa setiap orang yang belum mengenal, bahkan yang belum mendekat kepada Engkau, untuk semakin berserah penuh hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh pelayanan yang ada, kami serahkan seluruh jemaat-Mu, biarlah semuanya diberkati oleh Engkau saja. Dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.